sudah ramai berbondong-bondong di istana ini tampaknya masih sangat tinggi antusiasme untuk menyaksikan bagaimana peringatan HUT RI ke-80 di istana. Anda melihatnya seperti apa nih? Apakah ini simbol atau keoptimisan masyarakat terhadap negara kita saat ini? Apalagi hadir Prof ini dengan pakaian-pakaian adat Indonesia begitu. Iya, tentu ya ini 17 Agustus itu mulai saya lahir lah gitu ya, SD, saya ikut memperingati. Jadi ini adalah bagian tak terpisahkan dari kebahagiaan kita, kegembiraan kita untuk merayakan, namanya juga merdeka gitu ya. Dan selalu kita diberikan gitu ya, ilustrasi bagaimana kesejarahan, kepahlawanan para ini ya, pahlawan-pahlawan yang waktu itu sangat berperang untuk kemerdekaan kita. Jadi selalu termemori dengan sangat bagus bagaimana Panglima Sudirman gitu kan berperang dengan kondisi yang meskipun memimpin dalam kondisi sakit dan sebagainya. Jadi tentu kesejarahan yang seperti itu membuat kita itu bernuansa heroik gitu ya. Nasionalisme kita itu mulai tersentuh ya. Begitu ini Hari Merdeka, meskipun mungkin dengan kelas 5 SD atau belum sampai lulus SD, itu ya kecil-kecilan ikut lomba makan kerupuk gitu ya. Ikut lomba apa yang di botol dulu itu ya. Kecil-kecilan seperti itu. Tapi itu adalah ekspresi kita untuk mengatakan betapa kita bahagia dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini dari penjajahan. Ini bukan given, bukan hadiah, bukan bonus dari para penjajah, tapi itu adalah darah dan semua ikhtiar yang dilakukan oleh para pahlawan kita. Lah ini yang tentu ikut membanggakan dan patut kita syukuri tentunya. Dan sekarang tahun 2025 ini kita merayakan untuk 80 tahun. Tentu ini usia yang sangat matang dan bukan dewasa lagi, sangat matang, dan achievement kita itu sudah akumulatif ya, menjelang 100 tahun berarti 1 abad gitu. Lah ini yang mungkin kita harus menjadikan tahun-tahun sekarang dan ke depan itu sebagai tiang pancang kita betul-betul melakukan satu langkah-langkah strategis untuk lebih memajukan negara bangsa kita, untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul negara yang merdeka, negara yang berdaulat gitu ya, negara yang ditopang oleh tentu kehendak untuk menciptakan atau mewujudkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak sekedar ketuhanan yang Maha Esa, tidak sekedar kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjaga persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang menjadi obsesi besar dari pemerintah saat ini. Oke, yang tapi kita tangkap. Kalau kita lihat momentum kemerdekaan hari ulang tahun yang ke-80 ini juga tidak hanya untuk merayakan juga dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini telah merdeka, tapi kita juga perlu aksi nyata lain begitu dari masyarakat, Prof. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk memperingati bahwa Indonesia ini telah merdeka selama 80 tahun? Iya, bahwa rakyat Indonesia tidak boleh jadi penonton. Dilarang keras gitu ya, jadi penonton. Bahwa masyarakat Indonesia harus menjadi subjek dari pembangunan itu sendiri, dan memintakan tentu dengan pemerintah sekarang ini adalah saling hand in hand gitu ya. Itu sesuai dengan yang dikehendaki Pak Prabowo, merangkul semuanya, mengajak semuanya untuk membangun, termasuk orang muda, orang milenial, Gen Z gitu ya, tidak hanya baby boomer gitu ya. Yang semua generasi harus muncul. Semua generasi muncul, hand in hand kita sedang menghadapi tantangan dunia yang luar biasa ya, tantangan internasional, tantangan
tentu regional ASEAN gitu ya, kita harus berkompetisi dengan negara-negara di ASEAN, di Asia Pasifik, di internal domestik kita ini kita harus berbenah diri supaya tentu kita kelihatan ini ya cantik elok kan gitu ya, cakep kan gitu. Lah untuk keluar Pak Prabowo tidak mungkin keluar dengan sangat elok dan cantik cakep gitu tanpa tentu ditopang oleh domestik yang elok tadi itu, yang bagus tadi itulah. Ini yang mungkin menjadi pekerjaan rumah dari yang ditanyakan oleh Mbak Genzi tadi. Mbak Genzi. Mbak Genzi yang karena umurnya masih jauh dari 30 tahun gitu. Itu harapannya adalah orang muda ini yang akan memiliki RI ke depan, yang akan ikut memimpin, yang akan berkontribusi gitu ya, dan yang akan memberikan tentu atensinya mau dikemanakan Indonesia. Jadi tidak cukup dari pemerintahan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi tentu puluhan tahun, mungkin ribuan tahun ke depan ini mau apa Indonesia lah. Ini yang mungkin kita saatnya bangkit ya di tengah tantangan nasional dan internasional global yang luar biasa saat ini. Ya, benar sekali peran generasi muda yang sangat penting dalam kemajuan Indonesia selanjutnya. Dan Prof. sambil kita juga menyimak bagaimana kondisi di lapangan saat ini di Istana Merdeka, kita akan bertanya kepada Nadila Saleh saat ini. Bagaimana Nadila untuk kondisi di lokasi Anda saat ini? Pemirsa, suasana di Istana Merdeka Jakarta nampaknya begitu ceria, penuh semangat dan tentu hikmat, karena saat ini bisa kami kabarkan bahwa bendera Sangsaka Merah Putih telah tiba di Istana Merdeka Jakarta. Dan memang jika kita pantau dari rundown yang ada untuk upacara detik-detik proklamasi ini baru akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat ini seperti Anda lihat dan kemudian Anda dengarkan juga bahwa saat ini tengah ada penampilan budaya dari Gita Bahana Nusantara yang memang dari tahun ke tahun selalu menjadi pengisi acara di upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tadi jika bisa kami ceritakan dan gambarkan kepada Anda saat kirap pembawaan iring-iringan bendera Sangsaka Merah Putih dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta tadi berlangsung begitu lancar, begitu menarik, karena untuk pertama kalinya bendera merah putih dibawa dengan menggunakan yaitu kereta kencana dan dibawa oleh Purna Paskibraka tahun 2024 yang tadi juga sudah tiba langsung diberikan kepada Pas Pampres Presiden yang sudah ada di Istana Merdeka Jakarta. Sampai saat ini suasana masih begitu semangat, suasana kemerdekaan begitu terasa di Istana Merdeka Jakarta, karena informasinya memang dan pantauan hari ini akan 8.000 peserta masyarakat Indonesia yang turut hadir memeriahkan upacara kemerdekaan ke-80 di Istana Merdeka, karena mereka memang menjadi masyarakat terpilih karena telah berhasil untuk war tiket agar nantinya bisa mengikuti rangkaian upacara kemerdekaan pada hari ini secara langsung di Istana Merdeka Jakarta. Suasana menarik juga terlihat dengan pakaian yang dikenakan oleh masyarakat yang hadir di sini. Seperti saya juga mengenakan wastra Nusantara, di mana tadi terlihat bahwa memang karena tema di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika di tahun sebelumnya adalah mengenakan baju adat, nah di tahun ini adalah mengenakan wastra Nusantara. 8.000 tamu undangan yang sudah hadir dan juga sudah menempati tempat duduknya masing-masing tadi mengenakan baju wastra Nusantara yang membuat mata kita yang memandang semakin terasa, semakin melekat makna Nusantara bagi kita masyarakat Indonesia yang pada hari ini merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-8. Sampai saat ini kita masih mengikuti rangkaian acara dengan menikmati sejumlah penampilan-penampilan menarik. Tadi kita saksikan pencak silat yang tampil di hadapan tamu undangan yang memang beberapa sudah terlihat mengisi tempat duduknya menteri-menteri, sejumlah pejabat, kemudian sejumlah tamu kenegaraan juga telah menempati tempat duduknya masing-masing dan tadi menyaksikan sejumlah rangkaian acara penampilan-penampilan menarik mulai dari
pencak silat, kemudian tadi juga ada penampilan musik yang dinyanyikan oleh diva Indonesia yaitu Rosa menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Tadi juga ada penampilan kesenian dari artis-artis tanah air Indonesia yang hadir di Istana Merdeka untuk memberikan semarak, memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia, baik yang hadir secara langsung di Istana Merdeka maupun yang menyaksikan dari siaran televisi. Sampai saat ini kita masih menunggu acara khidmat, detik-detik proklamasi dan pengibaran Sangsaka Merah Putih yang memang sampai saat ini kami yang berada langsung di Istana Merdeka menyaksikan secara langsung, karena posisi saya ini tepat sekali karena saya bisa melihat secara langsung bagaimana prosesi-prosesi yang nantinya akan diikuti oleh seluruh tamu undangan yang hadir di sini. Kita juga masih menunggu kehadiran dari Presiden dan Wakil Presiden untuk mengisi kursi yang sudah tiba di sana, karena kalau dari seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa dari rundown yang kami terima, upacara detik-detik proklamasi akan dilakukan pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin sedikit kembali memberikan gambaran dan penjelasan kepada Anda mengenai iring-iringan Sangsaka Merah Putih dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta yang memang tadi tampak menarik sekali. Ada 145 iring-iringan menggunakan kuda, yang ini memang menjadi salah satu hal yang unik yang bisa kita bedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rekan-rekan. Baik, terima kasih Nadila Soleh mengabarkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Tadi disampaikan oleh Nadila tentunya bahwa bendera merah putih, bendera pusaka ini telah tiba di Istana Merdeka. Kemudian yang tengah berlangsung saat ini di istana ini adalah penampilan budaya sebelum nantinya upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Kalau gitu saya mau dengar cerita dari Amara dulu, Prof. Wiwi, izin Prof. Wiwi. Amara, biasanya ini kan bendera kan sudah sampai ya, bendera pusaka, teks proklamasi sudah sampai di Istana Merdeka. Nah, ini masih menunggu momen untuk kemudian upacara dimulai. Tapi kalau dari Paskibraka, di momen seperti saat ini, biasanya tuh lagi ngapain? Iya, biasanya kita di ruang tunggu itu kita lagi saling menguatkan satu sama lain di ruang tunggu, kayak ayo kita bisa, gak usah deg-degan, selama ini kita udah latihan, kita tinggal memberikan yang terbaik aja saat ini gitu. Terus setelah itu ya paling kita di ruang tunggu touch-up make up, takutnya ada yang mungkin karena dia deg-degan keringetan banget ya gitu, jadi harus di-touch up. Terus habis itu kita ada dikasih makan juga, sarapan seperti itu Kak. Saling menguatkan, jangan deg-degan, tapi deg-degan ya waktu itu? Pasti Kak. Tapi udah diumumkan belum sih kira-kira nanti siapa yang akan kemudian menjadi pasukan pengibaran bendera nanti? Udah Kak, biasa diumumin itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi, oke, jadi formasi ini semua sudah terbentuk ya, tinggal menunggu saling menguatkan satu sama lain di belakang. Betul. Sebelum nanti berarti udah tidak sempat lagi ya untuk latihan baris-baris di dalam ruangan atau apa-apa? Wah, ini luar biasa sudah, sih persiapannya. Harus apa di luar kepala, apa-apa nanti akan melangkahnya kemana? Jadi begitu sudah diumumkan, kamu akan melaksanakan tugas ini. Oke, siap Kak, laksanakan gitu, tinggal gitu aja. Nah, masih boleh nanya nggak ke senior misal siapa? Nanti gimana ya mengangkat benderanya? Masih ada yang mengarahkan seperti itu, apa emang sudah harus hafal di luar kepala sebelum acara dimulai? Kalau nanya ya fine-fine aja Kak, nggak apa-apa nanya. Ini gini, kalau misalkan ngangkat bendera yang benar gimana itu nggak apa-apa. Oh, masih ada yang membimbing di ruangan itu? Waduh, saya tidak bisa membayangkan ya proses yang tengah dialami berlangsung oleh rekan-rekan Paskibraka saat ini, saling menguatkan untuk kemudian memberikan yang terbaik dalam prosesi upacara pengibaran bendera merah putih. Betul. Oke, terima kasih Amaras. Kita kembali ke Prof. Wiwi kalau begitu. Prof. Wiwi, ini rangkaian kalau kita lihat tentunya banyak sekali ya dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mulai dari tadi kita sudah saksikan ada penampilan budaya, nanti juga ada upacara, sampai sore nanti ini rangkaiannya banyak. Kalau bisa dilihat dari rangkaian yang tengah berlangsung dalam 17 Agustus ini, apa sih yang ingin